bercandanya itu adalah konotasi yang lebih eee, ke arah seksual, maka itu jatuhnya adalah pelecehan seksual. Apalagi jika itu ternyata tidak dikehendaki oleh, korban. Ada perasaan untuk, malu karena diperlakukan seperti itu, bahkan ketika misalnya sambil texting pun misalnya lewat chat, masih ingat salah satu kasus di mana salah seorang, wanita yang kemudian melaporkan atasannya, karena kenapa? Atasannya itu mengirimkan chat yang berbau pelecehan seksual kepada dirinya. Nah, itu bagian dari pelecehan seksual. Apa kaitannya dengan RUU PKS yang saat ini lagi istilahnya lagi di apa ya, lagi pro dan kontranya. Jadi bukan rancangan lagi, tapi adalah Undang-Undang Perlindungan Perempuan, yang kemudian sudah mulai ada, eee, ini nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Oke, selanjutnya dari definisi yang tadi, pelecehan seksual yaitu adalah adanya hal di mana tidak keinginan dari korban yang kemudian merasa tidak menyukai hal tersebut karena, ada unsur di mana apa yang dilakukan itu dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual, maka ini sebenarnya bisa banyak hal terjadi di lingkungan sekitar kita. Mmm, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kenapa kemudian hal ini kemudian terjadi di sebuah tempat yang harusnya itu mengajarkan terkait dengan masalah etika, moral, dan lain sebagainya. Oke, next slide please. Terkait dengan masalah pelecehan seksual, kita melihat di bagian ada dua yang kemudian saya akan bagi penyebabnya, yaitu dari masalah status kemudian iming-iming. Kenapa sih ini kemudian terjadi di lingkungan keagamaan? Pertama ini adalah status. Tahu nggak sih kalau misalnya tokoh-tokoh pemuka agama, guru, dan lain sebagainya, itu suatu hal yang sangat dikultuskan. Iya nggak sih bagi kalian yang kemudian melihat konotasi itu gitu. Sehingga kemudian akan ada perasaan atau pemikiran di mana masyarakat itu pasti bakalan berpikir, ya nggak mungkin juga gitu. Bahkan tidak menaruh curiga ketika itu akan terjadi atau bahkan ketika itu sedang terjadi atau mungkin telah terjadi. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu hal yang turun-temurun yang diturunkan oleh lingkungan kita, bahwa lingkungan-lingkungan keagamaan itu adalah lingkungan-lingkungan yang sakral, bahkan menjadi lingkungan-lingkungan yang sangat kita hormati. Selanjutnya adalah masalah iming-iming. Ini terkait dengan salah satu kasus ya pelecehan seksual yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu adalah salah seorang guru yang kemudian memberikan iming-iming. Apa iming-imingnya? Iming-imingnya itu akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Jadi kayak ilmu kebatinan gitu. Ini yang kemudian menjadi celah bagi dia. Atau misalnya juga adalah ada beberapa orang yang memberikan iming-iming beasiswa. Masih ingat terkait dengan eh, panti asuhan yang kemudian ternyata mohon maaf banget, panti asuhan yang kemudian ternyata di dalam panti itu, pemilik panti asuhan mohon maaf melakukan, pelecehan seksual terhadap anak-anak yang harusnya dia lindungi di sana. Itu karena kenapa iming-iming terkait dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi salah satu bagian yang akhirnya itu menjadi, menjual bagi, pelaku. Oke, dari dua hal ini, masalah status dan iming-iming, ada satu hal yang harusnya kita garis besar. Next slide, yaitu adalah masalah keilmuan. Ini terkait dengan masalah keilmuan di mana kalau kita melihat sebuah ilmu, ini menjadi satu hal yang agak sedikit mungkin dua sisi yang agak sedikit jomplang juga ya. Bukankah tempat keagamaan itu adalah ladangnya ilmu juga? Tapi kenapa ini tetap terjadi gitu? Istilahnya dia bergelar apa, tapi kemudian ternyata tidak bisa mengaplikasikan ilmunya itu dengan baik. Ini artinya apa? Berkaitan dengan masalah ilmu itu harus benar. Ilmu apa? Enggak cuma ilmu agama ya, tapi ilmu ini banyak. Ilmu yang kemudian dasarnya itu lebih kepada base-nya family. Kenapa saya bilang seperti itu? Semua ini berakar dari masalah keluarga. Kalau kita melihat akar dari keluarga, ini menjadi sesuatu hal isu yang sangat besar. Pertama adalah, kalau kalian melihat bagaimana ayah, bagaimana ibu berperan dalam sebuah lingkup rumah tangga, ini akan menjadi poin yang sangat utama. Bagaimana peran seorang ibu itu menanamkan sifat kasih sayangnya, cintanya kepada anak, menjadi akar. Ibarat dari gambar ini ada itu akan menjadi akar. Baik itu laki-laki ataupun dia perempuan.
Bukan berarti karena perempuan itu sudah punya fitrahnya, itu kemudian tidak membutuhkan, tidak. Justru itu akan dibutuhkan. Kalau kalian melihat ada perempuan-perempuan yang kemudian itu jatuhnya dingin kepada orang lain, tidak bisa memberikan senyuman yang tulus kepada orang, atau mungkin jatuhnya kaku, ketika bertemu dengan orang lain itu adalah orang yang sangat dingin gitu. Maka bisa jadi adalah dia memiliki masalah dengan hubungannya dengan ibunya. Atau misalnya juga laki-laki. Ketika ada laki-laki yang tidak bisa menghormati wanita, ketika ada laki yang ketika berbicara dengan perempuan yang lain itu kemudian tidak ada rasa hormat, maka bisa jadi big issue yang kemudian terbesar itu adalah terkait dengan ibunya. Apalagi misalnya bagi anak laki-laki yang kemudian tidak mendapatkan rasa kasih sayang sama ibunya, dia akan cenderung melakukan perilaku-perilaku kasar, kekerasan terhadap orang-orang di sekitarnya. Pun sama dengan perempuan ya. Ketika perempuan kemudian tidak pernah atau mendapatkan, mohon maaf ya, kalau kita mundur terkait dengan masalah ilmu perkembangan, maka bisa jadi bagi anak-anak atau orang-orang yang inner child-nya terluka, maka ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Ketika ada ibu yang kemudian inner child-nya terluka, membesarkan seorang anak laki-laki tanpa memberikan rasa kasih sayang, cinta, dalam hal ini adalah ciuman, kemudian dekapan, kemudian elusan kepada anaknya yang laki-laki yang harusnya itu dipenuhi pada saat awal, maka jatuhnya dia akan menjadi laki-laki yang akan merindukan itu. Bagaimana apa yang akan terjadi, itu akan banyak hal yang akan dia lakukan. Ibarat tanaman, kalau misalnya kita menanam sebuah tanaman, ketika kita siram, kita kan butuh air, tanah, kemudian matahari. Vitaminnya sudah masuk di dalam. Ketika misalnya tanaman itu terhalang oleh sesuatu hal, tidak mendapatkan cahaya, pasti dia bakal terus mencari. Pun sama seperti itu. Bagi laki-laki atau perempuan yang tidak terpenuhi fitrahnya dari awal, yaitu adalah pemenuhan rasa kasih sayang, cinta dari seorang ibu ataupun ayah, maka dia akan kekurangan itu dan akan terus mencari. Apa yang terjadi kalau kita melihat banyak beberapa anak-anak yang jatuhnya itu menonton dengan tayangan pornografi, kemudian melakukan, mohon maaf ya, hubungan yang terlalu dini dengan lawan jenisnya dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Karena kenapa? Yaitu tadi fitrah yang kemudian tidak kuat diberikan oleh orang tuanya. Kalau kita belajar bagaimana kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana apa yang diajarkan oleh ayahnya, ini sangat tertanam jelas bagaimana pendidikan yang didapatkan oleh ayahnya. Pun sama ketika kita mendapatkan pendidikan itu, fitrah yang kita dapatkan itu dari orang tua kita gitu. Kalau misalnya ini kuat, maka pasti kita bakalan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Makanya dari pendidikan anak usia dini, itu ada pengajaran kepada anak-anak terkait dengan yang bagaimana sih daerah-daerah yang kemudian tidak boleh disentuh oleh orang lain. Daerah apa saja gitu. Daerah-daerah yang mana itu kemudian kita ajarkan kepada anak-anak. Hal yang menjadi sedikit aneh atau misalnya sekarang sudah menjadi perpindahan ya, penggeseran yaitu adalah yang harusnya ayah atau ibu yang mengajarkan terkait dengan hal-hal yang mungkin jatuhnya ranah yang sensitif, itu ternyata tidak diajarkan oleh ayah ibunya, tapi dia dapat dari mana? Dari temannya. Ini yang kemudian akan menjadi sebuah masalah. Oke, next slide please. Nah, ini masalah dampak. Dampaknya ini next slide ada 2, yaitu adalah bagian kalau kita melihat ranahnya itu dari korban, kemudian nantinya juga adalah pelaku. Nah, kalau dari korban ini pastinya yang akan muncul ini adalah trauma. Saya ingin mengangkat satu, mohon maaf, saya mute sebentar. Oke, baik. Saya akan melanjutkan. Ada salah satu hal yang kemudian ingin saya berikan, ini terkait dengan suatu ketika saya mendapatkan telepon nih dari Jakarta, dari salah seorang adik saya yang kami sempat lama kenalan dan itu adalah adik ketemu gede saya. Dia kemudian menceritakan kasus yang terjadi oleh adik didikan dia. Dia menceritakan terkait dengan salah seorang akhwat yang kemudian mendapatkan pelecehan seksual. Ternyata pelecehan yang seksual yang didapatkan ini tidak terjadi di masa dia di usia dewasa, tapi ternyata dia dapatkan di usia dulu pada saat usia remaja. Satu hal yang kemudian menjadi unik yaitu adalah ternyata dulu pada saat dia mendapatkan di masa remaja, dia mendapatkan pelecehan seksual itu di tempat dia harusnya mendapatkan pendidikan yang benar.
boarding school yang kemudian harusnya mengajarkan pendidikan agama, tapi ternyata itu dia mendapatkan penyimpangan yang ada di sana. Dalam hal ini pelecehan seksual yang kemudian terjadi bukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis, tetapi ini lebih kepada mohon maaf sesama jenis. Dan akhirnya ini memberikan traumatik tersendiri terhadap dia, paradigma dia terhadap sesama jenis ini kemudian sedikit berubah. Yang terjadi kemudian alhamdulillah karena dia sudah masuk kuliah, di situ dia mendapatkan beberapa istilahnya teman-teman kemudian mengajarkan, oh gini ya menjadi lebih baik gitu. Akhirnya dia kemudian menemukan satu titik terang bahwa dia harus bertemu dengan psikolog untuk memperbaiki pengalaman masa lalunya atau traumatiknya dulu yang harus dibenarkan gitu. Kesalahan persepsi dan lain sebagainya itu kemudian harus diselesaikan. Kenapa? Karena ternyata ada pengalaman traumatik lain di balik itu juga kenapa terjadi penyimpangan seksualnya. Dilalah itu kemudian ternyata di kasus itu untuk kasus-kasus sebelumnya itu sudah teratasi dengan dia bertemu dengan seorang psikolog. Dia bahkan melakukan terapi itu sampai dengan beberapa bulan dan akhirnya kemudian dalam 1 tahun dia kemudian alhamdulillah sudah selesai dengan proses yang dilakukan. Akhirnya pada saat dia masuk kuliah dalam berproses di dalam ada keinginan untuk menikah. Akhirnya ada salah seorang laki-laki baik yang kemudian dia kenal, itu pun juga adalah mohon maaf, itu adalah teman angkatannya dia, yang kemudian terlihat uh, lelaki baik-baik dengan ada mohon maaf ya, ada ikon-ikon keagamaan yang muncul dari dirinya, sehingga si wanita tadi kemudian merasa, oh iya juga ya, dia teman angkatan saya dan dia terlihat nampaknya orang yang baik-baik. Lalu kemudian ternyata dilalah pada saat itu, pada saat dia proses untuk mencoba untuk menikah dengan si laki-laki yang tadi, ada sebuah kondisi di mana pada saat itu justru yang terjadi adalah ada salah satu kejadian di mana si Iwan yang tadi itu datang ke rumahnya si Ahwat. Dia sudah ngasih tahu di rumah itu nggak ada orang. Itu lewat texting. Tapi si Iwannya itu karena memberikan alasan untuk persiapan pernikahan, kita harus ketemu nih, harus ngurus masalah ini gitu. Akhirnya ketemulah dia di rumah, tahu kan ya, di rumah berduaan. Dan akhirnya apa? Disitulah kasus pelecehan pertama yang dia dapatkan. Saya nggak tahu itu pelecehan yang seperti apa, tetapi dalam hal ini belum sampai ke hubungan, mohon maaf, bukan ke hubungan suami istri. Dan kemudian ternyata ketika yang pertama ini berhasil, si laki-laki tadi ini berhasil untuk melecehkan si Ahwat yang tadi, akhirnya ada peristiwa-peristiwa berikutnya. Sebagai sebuah pengantar, sebagai sebuah background, perempuan yang tadi itu ternyata memiliki orang tua yang mohon maaf, dia baru saja selesai dari orang tua itu baru selesai pengobatan untuk stroke, baru selesai gitu. Istilahnya bukan baru selesai sih, ibunya baru saja kena stroke. Jadi ibunya itu sangat rentan untuk mendapatkan isu atau mungkin informasi yang kemudian itu akan membuat dirinya menjadi sangat sedih. Yang dilakukan adalah mau tidak mau bagaimana melindungi ibunya dan melindungi bagaimana harga diri dari keluarganya. Karena kenapa? Ini sudah mulai sounding loh, kalau dia mau nikah dengan orang yang kemudian sudah dikenal oleh orang tuanya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian ternyata suatu ketika lagi terjadi peristiwa untuk pelecehan yang berikutnya. Apa yang terjadi suatu ketika diminta untuk datang ke sebuah tempat oleh calon pasangannya waktu itu di sebuah hotel. Waktu itu dia cuma berpikir, iya juga ya, kenapa mesti di hotel gitu? Kenapa bukan di tempat yang lain? Dia cuma berpikir, oh mungkin ada urusan yang lain gitu. Tapi ternyata, nauzubillah min zalik gitu, yang terjadi justru adalah hal yang malah di situ adalah unsur pelecehan seksual yang sangat-sangat terlewat batas. Dalam hal ini, dia kemudian mendapatkan pelecehan seksual yang jatuhnya ini menjadi sebuah aib besar bagi dirinya. Kalian tahu akhirnya apa dari kisah ini? Si perempuan yang tadi itu hanya tidak menikah dengan laki-laki yang tadi. Setelah selesai dengan yang laki-laki yang tadi, memutuskan akhirnya berani untuk mengatakan, oke, saya nggak mau menikah dengan laki-laki yang tadi. Kalau di awal saja ini tidak baik-baik, tapi kemudian dalam melewatinya, saya harus melewati ini dengan kondisi di mana saya harus berpikiran terlanjur gitu dan lain sebagainya, ini nggak bakalan bagus bagi rumah tangga. Akhirnya dia kemudian memutuskan seluruh informasi sosial media,
kemudian kontak dengan si calon suaminya yang tadi. Ada peristiwa tambahan lagi di mana setelah itu selesai, dia kemudian menemukan sebuah fakta baru bahwa ternyata adiknya pun itu mendapatkan pelecehan seksual. Di mana? Di tempat dia sekolah. Dalam hal ini adalah boarding school. Di situ dia baru tahu dan akhirnya dia kemudian merasa, oke, uang yang dia tabung harusnya itu adalah uang terapi yang harus dia lakukan untuk bertemu dengan psikolog, untuk menyelesaikan terapi-terapi berikutnya dengan peristiwa yang tidak menyenangkan yang tadi nih, perilaku pelecehan seksual yang dia dapatkan, akhirnya dia kasihkan itu buat adiknya dia. Lalu kemudian, yang ditambah lagi itu adalah dia mencoba untuk tough melewati hidupnya, karena dia merasa bahwa oke, saya baik-baik saja dengan kondisi saya bisa melewati ini dan saya kemudian yakin dengan diri saya. Yang terjadi malah suatu ketika dia tiba-tiba ada muncul perasaan ingin membunuh temannya sendiri karena katanya temannya itu resek banget. Lalu kemudian dalam hal ini berarti adalah emosi yang tidak bisa terkendalikan dengan baik kan ya. Karena sedikit saja pemicunya dia bakalan marah dan kemudian ada keinginan untuk agresi. Yang kedua itu adalah ada perasaan untuk merasa tidak berharga, merasa dirinya kotor, kemudian ada ketakutan-ketakutan yang terkait dengan masalah lawan jenis. Nah, ini adalah dampak bagi korban, kacamata korban yang kemudian akan kita lihat di sini. Dalam hal ini, banyak orang yang kemudian setelah mengalami pelecehan seksual ini, banyak yang kemudian merasa pantas, kemudian perasaan takut dikucilkan, yang kemudian muncul di pemikiran atau di benak dari para korban. Ini yang kemudian juga menjadi salah satu bagian kenapa banyak korban-korban, apalagi itu adalah wanita, itu tidak mau melaporkan. Paling besar itu adalah karena rasa malu yang melindungi harga diri keluarga, apalagi dia adalah seorang perempuan. Ada juga, mohon maaf, yang saya dapatkan korbannya itu adalah laki-laki. Pelecehan seksual ini didapatkan dari seorang laki-laki oleh laki-laki. Paham kan maksudnya? Jadi suatu ketika waktu itu dia menceritakan karena dia itu orang yang senang untuk mendapatkan beasiswa, dia pun bertanya pada orang yang sukses menurutnya, yang sudah datang dari luar negeri dan lain sebagainya dapat beberapa beasiswa luar negeri. Tapi kemudian yang dilakukan itu justru dia nggak ini juga ya, nggak mikir yang aneh-aneh karena ngomongnya ya udah kalau gitu kita ketemu di hotel ya gitu. Kamu ke kamar saja langsung, nanti tungguin saya saja karena saya masih meeting gitu. Dan akhirnya pada saat itu dia masuklah ke kamar sambil nungguin seniornya tadi. Nah, sambil tungguin seniornya justru di situ ternyata beberapa saat kemudian itu seniornya itu kemudian datang. Ngobrol sedikit-sedikit terus seniornya bilang, "Duh, kayaknya masih capek nih, besok aja ya," gitu. Maaf, bukan besok, "Nanti aja ya, kita tiduran dulu boleh nggak?" Pada saat itu dia diminta, "Kamu tidur di sana saja, saya tidur di sini," gitu. Jadi si korban itu tidurnya di tempat tidur, yang satunya tidur di tempat yang lain. Jadi kayak berpisah jauh gitu. Nah, tiba-tiba si yang laki-laki yang tadi pada saat dia, tertidur lalu kemudian tiba-tiba bangun, ada peristiwa di mana di situ dia kemudian dilecehkan oleh laki-laki yang tadi. Dia kemudian waktu itu menceritakan kepada saya, ini adalah pukulan yang besar bagi dia. Tahu nggak apa dampaknya bagi dia seorang laki-laki yang mendapatkan pelecehan seksual dari laki-laki? Ada yang mau jawab? Adakah? Trauma, Kak, berhubungan. Oke. Kalau dibilang masalah traumatik iya, tapi justru yang terjadi ini adalah kesalahan pemikiran yang terjadi, yang didapatkan dari dirinya dari pengalaman traumatik itu adalah dia takut kalau dirinya itu menjadi sebagai laki-laki yang, mohon maaf ya, yang tertarik dengan lawan jenis. Apa yang dia lakukan? Dia mencari perempuan untuk memacari dirinya, hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa dirinya itu adalah laki-laki, yang dia bisa jatuh cinta sama perempuan. Nah, suatu ketika dia dia nge-texting saya, dia ngomong, "Kak, saya harus ketemu nih," gitu. Akhirnya kita ketemuan gitu, dan akhirnya saya ngasih tahu ke dia,
tahu nggak Dek, kalau pemikiran liar kamu ini, salah sangka kamu ini, kemudian ini terus terjadi, kalau kamu nggak puas untuk meyakinkan diri kamu bahwa kamu adalah laki-laki sejati, kamu bakal melangkah lebih jauh nih Dek, nauzubillah min dzalik ya. Ketika kamu kemudian mencoba, mohon maaf banget, ketika membuktikan bahwa dirimu adalah laki-laki sejati kepada perempuan dengan cara mohon maaf, dengan hubungan suami istri, itu bakalan sangat besar. Tapi alhamdulillahnya karena kita kemudian ketemu, kita bakalan ngobrol dengan ini, kita kemudian mendiskusikan apa sih kesalahan pemikiran yang kamu dapatkan. Itu adalah kesalahan pemikiran kamu gitu. Emang haruskah dibuktikan dengan hal yang seperti itu gitu. Jadi ini yang kemudian terjadi ya. Korban-korban yang kemudian mendapatkan pelecehan seksual baik itu laki-laki ataupun kemudian perempuan akan ada perasaan untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar menjadi laki-laki sejati atau menjadi perempuan yang baik-baik istilahnya. Ini yang kemudian terjadi bagi korban-korban pelecehan seksual. Next, selanjutnya untuk masalah pelaku. Nah, kalau untuk masalah pelaku, maka ada dua kemungkinan bagi pelaku. Kalau misalnya ini tidak terungkap, maka yang akan terjadi adalah terus mengulangi atau bahkan akan mencari korban-korban berikutnya. Kemudian kalau misalnya ini yang terjadi, pastinya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat besar. Kalau misalnya ini terus mengulang gitu, istilahnya terus dia lakukan, mencari lagi korban-korban yang baru, kalau misalnya ini tidak terjadi. Oleh karena itu, salah satu bentuk preventif yang harusnya dilakukan sebagai solusi dari ini adalah pertama, bagi para korban-korbannya dia harus speak up untuk ngasih tahu gitu, berani melaporkan kepada polisi, ngasih tahu kepada orang tuanya bahwa dia pernah mendapatkan atau dia sedang mendapatkan pelecehan seksual dari orang yang kemudian dikenal oleh beberapa orang sekitarnya. Yang kedua, solusi yang harus kita lakukan sebenarnya ini lebih kepada akar dari keluarga itu sendiri. Bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu gitu. Fitrah yang harus diberikan kepada anak pada saat dia masih dalam usia golden age itu harus diberikan. Karena kenapa? Saya masih melihat ada beberapa orang tua, terutama ibu, yang pada saat anaknya itu mungkin berusia 5 tahun, pada saat dia ingin memeluk ibunya, saat ingin mencium ibunya gitu, ingin dibelai, itu kemudian orang ibunya cuma bilang, loh kan kamu sudah gede gitu. Nah ini pun harus diberitahukan gitu, harus diberitahukan bagaimana cara menyampaikan ke anak, bagaimana kemudian perlahan-lahan untuk memberitahukan kepada anak tahapan-tahapan perkembangannya dia itu seperti apa. Bahkan untuk mengajarkan terkait dengan kalau perempuan masa menstruasi, kalau laki-laki itu untuk mimpi basah, harusnya itu peran dari ayah dan ibu. Ibu itu memberitahukan terkait dengan masalah genital perempuan, kalau laki-laki ya pastinya adalah ayah terkait dengan hal itu. Itu harus dijelaskan dengan ayah atau ibunya. Yang menjadi poin masalah ini kalau misalnya orang tua yang kemudian mendapatkan istilahnya kesalahan pengasuhan, lalu kemudian dari kesalahan pengasuhan itu dia tidak mencoba memperbaiki kesalahan pengasuhan tadi, lalu kemudian terlanjur memberikan pengasuhan yang sama dia dapatkan dari pengasuhan sebelumnya. Jadi ini kayak bergema. Ini tidak akan terjadi henti-hentinya. Mau tidak mau caranya itu adalah memutus rantai itu. Cara memutus rantai itu adalah, oke, kita belajar nih, bagaimana ilmu parenting yang benar itu gimana? Cara untuk memberikan sesuai dengan fitrah seorang anak itu bagaimana? Yang harusnya yang diberikan kepada anak adab-adab kalau kita secara muslim ya, seseorang yang kemudian paham bagaimana seorang muslim dalam hukum-hukum Islam, adab-adabnya kalau anak sudah mulai sedikit mulai sudah mendekati remaja, maka apa yang dilakukan yaitu adalah dia harus dipisahkan tempat tidurnya. Setelah dipisahkan tempat tidurnya, apalagi yang harus diajarkan itu kemudian harus turun-temurun kita pahami bagaimana mendidik kepada anak. Pun sama dengan perempuan. Perempuan juga kemudian harus diajarkan terkait dengan masalah batas-batasan aurat dan yang paling utama ini untuk mencegah masalah ke pelecehan seksual di lingkungan keagamaan yaitu adalah orang tua sendiri itu kemudian harus memahami bagaimana tempat-tempat yang akan menjadi tempat menimba ilmu anak-anak mereka. Which is di sini orang tua harusnya pasti tahu dong siapa sih guru-gurunya. Dia harus tahu nggak sih terkait dengan lingkungan sekolahnya itu bagaimana. Dia harus survei dulu. Kalau kita mungkin mengenal bagaimana cerita orang-orang dulu itu dia pertama adalah belajar dulu terkait dengan masalah adab.
Hanya untuk masalah adab, seseorang itu kemudian duduk di depan seorang guru hanya untuk mencatat bagaimana adab seorang guru kepada orang lain. Itu sangat luar biasa ya, pendidikan adab dulu itu untuk mengajarkan hal itu. Bagaimana bagi seseorang murid itu kemudian melihat gurunya berperilaku kepada orang lain. Itu kemudian menjadi salah satu bagian. Dalam hal ini berarti adalah sebelum orang tuanya mencarikan sekolah, dia pun harus sekolah dulu terkait dengan itu. Dia harus paham terkait dengan lingkungan-lingkungan sekolah. Sekolah yang aman itu bagaimana? Lingkungan sekolah itu seperti apa? Bagaimana dengan guru-gurunya? Bagaimana dengan kurikulumnya? Bagaimana nantinya dengan lingkungan sekolahnya gitu. Dia harus paham dengan itu. Terlebih lagi dengan masalah bagaimana peran-peran orang tua dalam lingkungan keluarga sebagai support system yang kemudian harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak. Karena kenapa? Jangan sampai ketika anaknya itu mendapatkan ya, ketika anaknya mendapatkan pelecehan seksual dari sekolah kah atau lingkungan-lingkungan yang lain, otomatis dia harus mencari tempat yang aman dan nyaman untuk bercerita kan? Kalau ternyata dia menemukan orang tuanya adalah orang tua yang tidak bisa diajak berkomunikasi, otomatis dia bakalan tidak bisa speak up terkait dengan pelecehan seksual yang dia dapatkan. Jadi otomatis di sini kalau kita melihat bahwa ketika terjadi pelecehan seksual, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka mau tidak mau dia harus berani speak up dan yang harus mendukung itu adalah lingkungannya, support system pertamanya dia gitu, lingkungan keluarganya dia. Ayah, ibunya wajib untuk melindungi dirinya, itu pun kalau misalnya kalian uh, dengar nggak sih berita yang terjadi di beberapa minggu terakhir? Jadi ada salah seorang laki-laki yang dikejar itu di dalam mall oleh seorang ibu-ibu sambil megang HP-nya di videoin sambil dia teriak-teriak, "Bapak ini melecehkan anak saya," gitu. "Silakan tolong tangkap," gitu. Sampai-sampai suaminya juga itu mengejar si laki-laki yang tadi yang melecehkan anaknya. Yang menjadi masalah itu adalah beberapa di antara kita itu kemudian menganggap pelecehan seksual ini itu kayak apa ya, menjadi hal yang ringan bagi mereka. Mungkin karena seringnya terjadi sehingga menganggap itu sebagai hal yang biasa. Padahal dalam lingkungan psikologis itu tidak biasa gitu. Dalam hal ini adalah abnormalitas. Masa sih ini kemudian harus dianggap sebagai hal yang biasa? Untuk beberapa orang ya, yang menganggapnya itu sebagai hal yang biasa. Apalagi misalnya banyak beberapa orang yang kemudian menganggap terkait dengan lelucon-lelucon yang berbau, mohon maaf ya, seksualitas dan lain sebagainya, pelecehan terhadap wanita, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan hanya untuk have fun. Ini yang kemudian akan menjadi hal yang menjadi masalah besar. Ketika kita bertemu dengan lingkungan yang menganggap itu biasa, sedangkan kita menganggap itu tidak biasa, ya pasti bakalan nggak cocok lah. Gimana caranya? Ya sudah, berarti kamu harus speak up bahwa kamu nggak setuju dengan itu, atau bisa jadi ya udah kamu cari lingkungan yang lain di mana kamu memang tidak sepakat dengan masalah hal itu. Jangan sampai misalnya dengan mohon maaf ya, terkadang ada bahan bercandaan di mana mungkin di WhatsApp dan lain sebagainya, mungkin karena kita kemudian menganggap itu adalah lucon, kita kemudian memberikan tanda smile, tanda like, kemudian tanda tertawa dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya otomatis kita harus memberikan tindakan yang tegas bahwa kita tidak menyukai hal itu. Oke, mungkin itu dulu dari saya berikan kepada MC, silahkan. Baik, terima kasih Kak Tri atas materi yang telah dibawakan pada hari ini. Dan sesuai dengan manual acara kita pada hari ini, setelah materi akan ada sesi tanya jawab. Dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya, silahkan raise hand dulu. Oke, teman-teman, jadi sudah ada 2 orang yang raise hand. Saya persilahkan kepada Kak Muhammad Triat Ma'arif terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oh ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas Kak. Silahkan Kak. Terima kasih. Sebelumnya saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kak yang telah membawakan materi ini, di mana pembahasan mengenai kekerasan seksual ini sangat urgent di kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, saya pernah baca buku Kak, itu tentang psikologi kriminal yang ditulis oleh Tamrin. Nah, di situ saya melihat ada beberapa gejala kriminal yang dilakukan beserta penyebabnya, Kak. Nah, salah satu penyebab umumnya itu, Kak, yaitu di mana seorang individu itu, kalau kita gunakan teori psikoanalisa mengenai struktur kepribadian itu,
ego tidak bisa menjembatani antara id dan super ego itu sendiri, Kak. Jadi pada dasarnya kan kalau kita membahas kekerasan seksual itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan mendasar, Kak. Nah, ada beberapa individu yang tidak bisa mengendalikan hal tersebut sehingga dia akan melanggar norma-norma yang berlaku di tatanan sosial mereka itu sendiri, Kak. Nah, berkaitan dengan hal itu, kira-kira kalau misalnya kita mau adakan psikoedukasi, Kak, misalnya di suatu tempat. Nah, kan kalau kita mau edukasi ke korban itu, saya rasa itu salah satu tindakan pasca kejadian, Kak. Mungkin ada baiknya kalau kita misalnya edukasi ke pelaku. Nah, berdasarkan dari pemaparan tadi, Kak, kira-kira wacana seperti apa atau langkah seperti apa yang bagus untuk kita edukasikan ke masyarakat untuk mencegah perilaku itu sendiri, Kak, supaya meminimalisir pelaku. Apalagi ini berhubungan dengan kebutuhan mendasar seorang individu, Kak. Terima kasih. Langsung dijawab saja? Iya, Langsung saja. dijawab saja? Iya, Oke, Kak. baik. Kalau dibilang masalah tema-tema apa yang boleh diberikan psikoedukasi kepada masyarakat, pastinya ini adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi yang mungkin dirasa awam bagi masyarakat. Contoh misalnya ya, saya sempat melihat ada beberapa entah ini karena budaya kah, pengaruh budaya, kebiasaan orang-orang di sekitar, entah itu dia Bugis Makassar, yang kayaknya nggak tahu deh apa ini menjadi sebuah kebiasaan ketika misalnya ada ibu yang kemudian lagi hamil lalu kemudian menginginkan anak laki-laki yang dilakukan, mohon maaf ya, memegang genital anak laki-laki yang dia lihat itu imut dan lucu. Padahal itu ada pelecehan seksual yang dini yang terjadi. Paham nggak sih? Iya kan? Masih kita mendapatkan hal seperti itu. Atau misalnya mohon maaf ya, antara ini pun misalnya ketika terjadi untuk anak-anak perempuan pun juga seperti itu. Jadi ini terjadi karena kenapa? Mungkin di paradigma masyarakat itu dia menganggap ini menjadi hal yang biasa. Padahal ternyata itu banyak caranya. Contoh lagi misalnya, ketika orang tua tidak mengajarkan terkait untuk menutup, mohon maaf ya, organ-organ genitalnya. Kalau dalam Islam kan kita kasih tahu ya, ini masalah aurat, batasan aurat tuh kayak gini gitu. Masih ada masyarakat yang ketika misalnya mohon maaf ya, anaknya itu mau buang air kecil ataupun buang air besar, itu kemudian di tempat-tempat yang terbuka. Apalagi dia mungkin usianya masih 2 tahun, ketika misalnya dia tidak pakai celana, itu tidak diajarkan terkait dengan konsep malu, terkait dengan untuk menutup aurat, padahal itu usianya adalah usia di mana dia sudah bisa disonding terkait dengan itu. Untuk menutup aurat, menjaga auratnya dia. Jadi isu-isu yang paling besar itu adalah isu-isu di mana kita kemudian memberikan psikoedukasi kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa. Bahwa ternyata pelecehan seksual itu bukan pada saat menyentuh, mohon maaf ya, daerah genital, tapi dengan perkataan, lalu kemudian dalam hal ini perkataan ada yang lewat bercandaan, atau mungkin mengirim gambar-gambar tertentu, atau mungkin dengan sentuhan pada istilahnya bahkan disentuh saja misalnya kalau dia merasa itu tidak nyaman dan itu adalah ada unsur-unsur seksualitas di dalamnya, yaitu berarti adalah sesuatu hal yang namanya pelecehan seksual. Jadi saat ini yang kemudian harus kita melihat adalah kenapa kemudian banyak perempuan ataupun laki-laki di lingkungan kita itu kemudian tidak ingin melaporkan pelecehan seksual yang terjadi oleh dirinya. Ya karena tadi masalah rasa malu. Mereka malu untuk dikucilkan, belum lagi reaksi orang-orang yang mendengarkan cerita dia yang dia lihat itu mungkin pada saat dia selesai cerita itu kayak dilihat jijik dan lain sebagainya gitu. Itu yang mungkin bakalan terjadi oleh mereka. Jadi mau tidak mau bentuk psikoedukasi yang boleh kita berikan kepada masyarakat yaitu adalah bagaimana langkah-langkah preventifnya juga, bentuk-bentuk dari pelecehan seksual dan sebenarnya pelecehan seksual itu seperti apa sih gitu. Karena jangan sampai masyarakat itu kemudian tidak paham terkait definisi pelecehan seksual itu seperti apa. Karena mungkin sudah dianggap biasa. Saya sempat diskusi loh sama teman saya terkait dengan masalah sunatan. Untuk yang perempuan ya, masalah sunatan. Ada yang kemudian ngomong kayak gini, kalau di Islam kan sunat perempuan itu sebenarnya tidak ada, tapi kenapa di adat kita itu kemudian ada? Terus ditanya lagi, emang kalau perempuan disunat itu bagaimana sih? Apakah itu jatuhnya bukan pelecehan seksual sebenarnya? Iya nggak sih? Di sini ada yang mau speak up nggak sih terkait dengan itu?
Silahkan kalau ada yang mau speak up atau misalnya ada yang mau menambahkan, silahkan. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi ataupun menyanggah, boleh teman-teman, persilahkan. Oh iya Kak, ini juga saya pernah baca-baca artikelnya Kak. Dan waktu magang kemarin juga sempat ikut bahas mengenai RUU TPKS ini yang sudah disahkan menjadi undang-undang TPKS Kak. Jadi teman-teman semua kalau misalnya terlanjur memiliki hubungan seperti itu, saya pernah lihat bahwasanya kalau misalnya kita diancam dalam suatu hubungan, misalnya si pasangan mengajak untuk melakukan hal seperti itu dan diancam kalau misalnya tidak mau, itu akan ditinggalkan atau diputuskan seperti itu. Nah ternyata itu juga bisa dilaporkan untuk bisa ditindaklanjuti ke pihak kepolisian seperti itu. Mungkin itu saja. Dan terima kasih banyak Kak sudah memberikan jawaban Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga. Jadi adik-adik kalau misalnya kalian kemudian mendapatkan pelecehan seksual dari orang-orang tertentu yang harusnya justru patutnya itu adalah melindungi kalian, yang harus dilakukan adalah speak up terkait dengan itu. Speak up-nya bukan mengatakan bahwa saya korban loh, bukan cuman itu, tapi adalah kalian dengan speak up, kalian seeking for help. Dalam hal ini pastinya kalian mengalami peristiwa-peristiwa traumatik yang pastinya harus ingin ditolong kan segera. Dalam hal ini bagaimana menangani traumatis kalian, bagaimana kemudian melewati hari-hari berikutnya setelah kalian kemudian berani mengatakan, oh iya, saya punya masalah dengan itu. Karena kenapa? Kebanyakan kita yang kemudian, mohon maaf ya, beberapa orang-orang yang kemudian menutup bagaimana pelecehan seksual yang dia alami, pastinya dia nggak bakalan bisa bereksplorasi lebih jauh dalam lingkungan sosial masyarakat. Dia nggak bisa berkembang. Ada salah satu kisah di mana orang yang kemudian, jadi ini salah satu kalau misalnya anak-anak ya, bagaimana tandanya mengenali anak-anak yang kemudian dia mengalami pelecehan seksual di sekolah. Kita bisa melihat bagaimana tingkah lakunya. Ketika misalnya dulu pada saat ke sekolah itu bersemangat, lalu kemudian tidak bersemangat, ini kemudian harus menjadi diperhatikan juga. Kedua, ketika misalnya pada saat dia buang air kecil, itu kemudian mendapatkan keluhan-keluhan di daerah genital, ini kemudian harus diawasi oleh orang tua. Yang ketiga itu adalah ketika dia mengalami ketakutan pada orang tertentu misalnya, dengan guru tertentu, dengan jenis kelamin tertentu, nah ini kemudian harus hati-hati bagi orang tua. Orang tua itu harus betul-betul aware dengan anaknya. Jangan sampai orang tua cuma beranggapan, yang penting kan saya sudah dapatkan sekolah, bayarin sekolah, tapi kemudian dia lupa untuk melindungi anaknya. Karena di luar sana banyak predator-predator seks yang kemudian ternyata menyasar usia-usia di mana mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang lugu, tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk speak up. Jadi tugas orang tua itu adalah memberikan kekuatan itu dari keluarganya itu sendiri. Bagaimana memberikan rasa aman, jadi ketika terjadi sesuatu dan lain hal, dia punya masalah di luar, dia berani cerita ke orang tuanya. Bukan terlanjur basah misalnya, tapi justru dia bisa mencegah itu terjadi. Jadi, dalam hal ini adalah ini terus terang loh Dek, isu terkait dengan ini kadarulahnya saya kemudian membahas ini, kemudian menangani isu-isu ini beberapa bulan sebelumnya. Padahal dulu concern saya nggak di masalah pelecehan seksual, lebih kepada perkembangan anak, remaja, dan lain sebagainya, industri organisasi. Tapi kemudian ini terjadi karena kenapa? Ada situasi di mana saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, dan saya baru tahu kalau dia adalah korban pelecehan seksual. Di situ saya kemudian menjadi lebih concern, bahwa mohon maaf ya, kita nggak bisa melihat tidak ada label di kepala orang gitu, bahwa oh ini adalah korban pelecehan seksual, ini bukan korban gitu. Karena kenapa itu terlindungi dengan sangat baik di alam bawah sadarnya mereka. Kalau kalian berpikir bahwa kalau misalnya dia berkerudung atau tidak, mohon maaf gitu. Justru banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa membedakan itu karena bisa jadi dia menyembunyikan itu dengan sangat rapat. Rasa malu yang berlebihan yang membuat dirinya itu tidak berani untuk speak up. Kalau dibilang, wah ini pelecehan seksual itu terjadi mungkin karena gaya berpakaian perempuannya kah gitu, yang masih menganggap bahwa perempuan itu menjadi sumber masalahnya, mohon maaf, kalau kita melihat di tempat-tempat lingkungan-lingkungan yang harusnya itu adalah ranah-ranah keilmuan keagamaan,
kerudungnya itu sudah sangat besar, pakaiannya sudah sangat longgar. Tapi kenapa ini terjadi? Ya kalau kita melihat mungkin akarnya ini lebih kepada akar bagaimana pola pendidikan orang tua yang benar dan tepat itu harusnya ada. Bagaimana orang tua paham bagaimana fitrah seorang anak itu harus dipahami dengan sangat baik. Karena kenapa? Jangan sampai ini terjadi. Kalau misalnya kalian sebagai seorang ayah nantinya, kalian kan harus berpikir dengan lebih matang. Bagaimana kemudian saya menemukan istri yang tepat untuk mengajarkan kepada anak-anak saya. Bagaimana nantinya seorang ayah itu melindungi anak-anaknya. Nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan, tapi kemudian ayah ini kemudian mampu melindungi seluruh keluarganya. Ayah kemudian melindungi ibu alias istrinya, melindungi anak laki-lakinya, melindungi anaknya yang perempuan. Karena jangan sampai misalnya banyak laki-laki yang kemudian salah atau terjebak dengan pemikirannya, salah persepsi bahwa laki-laki itu hanya untuk mencari nafkah tok. Tapi dia kemudian lupa bahwa tugasnya laki-laki itu mencari sekolah yang benar loh buat anaknya. Laki-laki itu harus mencari guru yang tepat untuk anaknya. Kalau perempuan apa? Perempuan itu tugasnya adalah mendidik anaknya ketika di rumah, iya. Kemudian seorang ibu kemudian memberikan juga rasa kasih sayang biar anaknya itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Mampu berbicara dengan baik. Kalau perempuan kan menurunkan itu ya, 20.000 kata sehari bagi perempuan itu adalah harga mati. Kalau laki-laki itu adalah kurang dari 10.000 kata. Mau tidak mau, ini yang kemudian harus menjadi tugas dari masing-masing peran gender yang ada. Laki-laki itu tugasnya apa, perempuan itu tugasnya apa gitu. Kalau misalnya ini bekerja sama dengan baik, maka insya Allah yang akan tumbuh adalah anak-anak dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang kemudian Masya Allah itu luar biasa terpenuhi banget. Dan akhirnya dia siap untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ketika terjadi sebuah masalah, orang tua itu bisa langsung backup untuk anaknya. Dia bisa berada terus untuk melindungi anaknya. Karena jatuhnya saat ini adalah banyak orang tua yang terjebak untuk mencari nafkah, tapi kemudian dia lupa untuk memberikan fitrah pada anaknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terkait yang tadi Kakak bilang kita harus speak up, ini ada komentar di room Zoom, di room chat dari Kak Wahid bilang, Kak, ada yang bilang kalau speak up justru membuat hidup lebih runyam daripada silent aja. Gimana itu Kak menurut Kak Tri? Oke, awalnya mungkin dia merasa runyam ya dengan adanya tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Tapi yakin deh, setelah dia speak up, dia kemudian akan menemukan orang-orang yang siap membantu dirinya. Asalkan dia berani speak up ya. Ataupun misalnya dia speak up pada orang yang tepat. Bukan, mohon maaf ya, ini kenapa teman saya itu waktu itu dia istilahnya kecemasannya dia, apalagi traumatiknya itu menjadi lambat untuk terselesaikan karena dia ngomongnya pada orang yang bukan ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngobrol dengan orang yang tidak bisa menghargai dirinya. Dia ngobrol nih sama temannya, tahu nggak saya mendapatkan pecahan dari si ini. Temannya apa yang dilakukan? Temannya cuma menertawai dirinya. Akhirnya yang dilakukan itu adalah, oke, kalau begitu saya nggak usah ngomong lagi deh pada orang lain, ntar nanti diketawain lagi gitu. Akhirnya terjadi beberapa tahun. Dalam hal ini berarti ya kita harus mempersiapkan diri kita menjadi support system bagi siapapun. Mohon maaf ya, pelecehan seksual itu menjadi saat ini menjadi seolah yang tidak terlihat sama sekali. Karena kenapa? Kalau mereka di sekolah, anak-anak di sekolah kan kita tidak ada. Atau misalnya kalian ya, ketika misalnya perempuan, entah kalian berada di fasilitas-fasilitas umum, lagi ngantri misalnya, biasanya ada hal-hal di mana kalian mendapatkan pelecehan secara tidak langsung. Entah itu dengan, mohon maaf ya, catcalling, tahu kan ya catcalling itu seperti apa, siutan-siutan, atau misalnya godaan-godaan. Masih ingat salah seorang atlet yang baru-baru saja beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan teguran dari netizen terkait dengan pelecehan yang dia lakukan. Hanya dengan catcalling. Nah, ini yang kemudian kalau tadi dibilang menjadi runyam, ini yang menjadi salah persepsi deh. Karena dia menganggap bahwa ketika dia speak up, itu kemudian dia akan semakin menjadi lebih runyam. Tidak seperti itu. Dia harus menemukan dulu orang-orang yang tepat yang berani untuk melindungi dirinya. Makanya biasanya dalam perlindungan korban-korban pelecehan seksual itu benar-benar adalah orang-orang yang tepat.
Di bagian perlindungan perempuan dan anak, maka pastinya ada kayak paket lengkap ya, yaitu adalah psikolognya juga. Untuk apa? Untuk membackup dirinya dari traumatiknya dia juga. Atau juga adalah ini mohon doanya, kami dari Asosiasi Psikologi Islam itu kemarin sedang merancang bagaimana ya biar kita bisa menjadi support system bagi wanita-wanita di luar sana yang justru mendapatkan pelecehan seksual, di mana dia kemudian harus berani untuk memberitahukan bahwa dia butuh bantuan loh. Seeking help saja itu sebenarnya mereka butuh bantuan untuk speak up bahwa dia lagi nggak baik-baik saja. Karena banyak di antara kita itu kemudian merasa malu ketika misalnya dia punya masalah dalam masalah kesehatan mental. Dalam hal ini karena dia mendapatkan pelecehan seksual. Berani untuk berbicara dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu, ini paradigma yang kemudian harus kita rubah. Karena memang saat ini adalah kita lebih peduli kepada kesehatan mental. Karena berhubung ini lagi tren terkait dengan itu dan kita ingin terus membudayakan tren ini, jadi mau tidak mau kita harus memberitahukan kepada orang-orang. Berani speak up dong tentang itu gitu. Apalagi misalnya kalau kalian ya, pernah nggak sih kalian mendapatkan pelecehan seksual pada saat kalian lagi, entah itu kalian di sekolah gitu. Mau nggak kalian kalau sekolah, anak kalian itu sekolah, di sekolah kalian yang sama dengan guru yang sama, yang pernah memberikan pelecehan seksual terhadap kalian? Enggak kan? Ya karena kenapa? Pastinya kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak kita gitu. Makanya kalau misalnya kita adalah korban, apa yang harus dilakukan bagi korban? Yang paling pertama itu adalah cari bantuan. Yang kedua, please, kalau kalian merasa bahwa diri kalian tough, mungkin saat ini kalian bisa tough, tapi ingatlah, kebanyakan orang-orang yang mengalami traumatik, apalagi ini adalah masalah pelecehan seksual, dia itu kayak berlahan-lahan itu kemudian muncul masalahnya. Kalau teman saya, itu kemudian masalah yang muncul itu adalah awalnya dia kemudian jatuhnya yang dia bisa berprestasi di lingkungan, dia bisa bekerja dengan sangat baik, tapi setelah itu terjadi, itu mengalami penurunan kualitas dia dalam berprestasi. Pernah nggak sih kalian merasakan tiba-tiba gemetar, padahal kalian sendiri nggak tahu ini kenapa tiba-tiba gemeteran, kalian tiba-tiba merasa insecure, kalian tiba-tiba, aduh kok saya jadi kenapa ya, ketakutan yang muncul tiba-tiba, itu loh terjadi sama orang-orang atau korban-korban pelecehan seksual. Yang kalau kita mungkin berpikir, ih kenapa kini orang gitu, kenapa tiba-tiba menangis, kenapa tiba-tiba sedih gitu, atau kenapa tiba-tiba gemeteran, apa yang terjadi? Itu yang terjadi loh dengan saudara-saudari kita yang kemudian mengalami pelecehan seksual. Bahkan mereka sendiri itu mengalami kebingungan-kebingungan terkait dengan pemikiran-pemikirannya, bahkan ya tadi ya menjadi mispersepsi yang terjadi. Oke, kalau begitu cara saya untuk meyakinkan diri saya untuk menjadi laki-laki yang sejati itu adalah dengan mencari perempuan gitu. Saya bilang, untungnya ya kamu Dek, kamu nggak sampai mohon maaf berhubungan suami istri hanya untuk membuktikan diri kamu itu adalah laki-laki sejati. Alhamdulillahnya kamu masih mendapatkan petunjuk. Saya cuma bilang ke dia, sampai kapan kamu kayak gini, Dek? Hanya untuk membuktikan itu gitu. Kalau kamu udah tahu seperti ini, apa yang bakal kamu lakukan? Ya otomatis dia harus seeking help kan. Dalam hal ini untuk ranah yang profesional, dia harus tahu gitu. Bagaimana tempatnya, di mana tempatnya maaf, di mana tempat dia mencari profesional itu ya dia harus tahu pastinya. Kita bagi kalian ya anak-anak psikologi ya pastinya kalian sudah tahu bagaimana nomor kontak dari misalnya pusat layanan psikologi itu nomornya itu seperti apa, kemudian kalian bisa memberitahukan kepada orang-orang kalau punya masalah datang Biki ke sini. Atau misalnya kalian punya kenalan beberapa psikolog-psikolog yang jatuhnya dia bisa memberikan pro bono kepada orang lain, ya kenapa tidak? Karena kenapa ini menjadi sesuatu hal yang sangat besar. Ketakutan-ketakutan dari korban-korban pelecehan itu juga adalah untuk bayar jasa psikolognya itu berapa? Nanti mahal loh. Atau misalnya hanya mohon maaf ya, muncul saja di kegiatan-kegiatan FGD, dia itu merasa malu loh. Nanti difoto, nanti ketemu dengan orang yang lain, nanti saya malu loh gitu. Perasaan malu yang ini yang kemudian, oke, ini banyak memberikan beban bagi korban-korban pelecehan seksual, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya soal yang speak up tadi itu. Nah, ini mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir, tapi kalau teman-teman kita sebentar masih punya banyak waktu, boleh lagi ditambah. Ini Kak ada di room chat dari Kak Miftah Hajar. Izin bertanya Kak,
perihal pelecehan di lingkungan keagamaan yang kita tahu bersama di lingkungan tersebut secara materi menutup aurat. Lantas apa yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan pelecehan selain dari pola asuh orang tua? Dan yang Kak Tri tadi sudah jelaskan bahwa memang apa yang harus diperhatikan itu dari pola asuhnya ayah, ibu, dan lingkungan sekitar. Tapi yang ingin ditanyakan oleh Kak Miftah Hajar ini yang selain dari pola asuh orang tua. Silakan Kak. Oke, ini masalah keilmuan yang jelas ya terkait dengan agama kita, dinnya kita gitu. Contoh misalnya nih, ada beberapa orang yang kemudian menjual nilai-nilai keagamaan kayak tadi ya, untuk mendapatkan ilmu kebatinan misalnya, itu dengan cara mohon maaf banget, itu harus digrepe-grepein, tau nggak sih definisi digrepe-grepe itu harus dipegang-pegang atau misalnya apa-apa gitu. Karena katanya biar ilmunya nular dan gimana, ini kan masalah keilmuan. Kalian harus paham bagaimana ilmu untuk mendapatkan ilmu itu lebih utama. Atau bahkan kalian mendalami agama yang saat ini kalian jalani itu menjadi sesuatu hal penting juga loh. Jangan sampai ternyata kalian bertemu dengan orang-orang, mohon maaf ya, dengan pakaian keagamaan, kemudian katanya itu adalah belajar ilmu agama, tapi ternyata itu adalah ilmu agama yang menyesatkan kalian. Nggak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang menjadi salah. Karena kenapa? Kita tidak mencari dari sumber yang tepat. Kita harus make sure bahwa tempat kalian menimba ilmu, tempat kalian bertemu dengan orang-orang yang katanya adalah orang-orang yang sama-sama belajar agama, kalian harus paham bahwa apa yang dia bawakan itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kenapa? Jangan sampai misalnya ternyata karena kalian, ini mohon maaf banget ya, mohon maaf banget. Ada yang kemudian orang-orang yang jatuhnya itu mendapatkan pelecehan dari orang yang mengatakan dirinya adalah guru spiritualitas. Jadi pelecehan itu didapatkan dari guru spiritualitas yang katanya akan memberikan dia ketenangan dan lain sebagainya. Kesalahannya dia karena dia nggak paham bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu gitu. Tidak ingin mendalami Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa. Berikutnya juga itu masalah orang tua, ini kan perannya harus lebih besar ya, yang betul-betul harus mengajarkan fondasi dasar terkait dengan mana yang harus terlihat, mana yang tidak boleh terlihat, mana yang harus disentuh, mana yang tidak boleh disentuh gitu. Itu yang kemudian harus betul-betul diberitakan oleh orang tua. Karena contoh misalnya, ketika kalian kelak melepaskan anak kalian ke boarding school misalnya, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Yang jelas kalian sudah mengajarkan, nak batasan dari perempuan bagi perempuan itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kamu disentuh untuk daerah-daerah yang seperti ini, hati-hati dengan itu tidak boleh. Ingat ya, harus menjelaskan dengan tegas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena kenapa? Jatuhnya ketika misalnya ini terus terjadi, contoh misalnya, ada seseorang yang kemudian mendapatkan pelecehan seksual itu dari tempat boarding school-nya dia. Ya karena kenapa? Ya tadi ya, katanya ada orang yang melindungi dirinya di sekolah. Artinya apa? Sebenarnya di sekolah itu dia sebenarnya belum siap untuk masuk di boarding school. Orang tua kemudian harus juga paham bagaimana anaknya. Anaknya mau nggak boarding school? Jangan sampai kemudian ada anak yang ketika dimasukkan dalam boarding school, dia dianggap saya sebagai anak yang dibuang ya. Karena kenapa? Orang tua itu nggak dengar perkataan saya, padahal saya nggak mau masuk ke boarding school. Saat dia masuk ke boarding school, akhirnya dia bertemu dengan budaya-budaya di boarding school untuk budaya yang mohon maaf ya, ini yang salah banget. Entah itu katanya itu adalah kakak asuh dan lain sebagainya. Dan akhirnya itu yang kemudian melahirkan dirinya untuk salah persepsi terkait dengan menyukai, orientasi seksualnya dia. Sampai sini paham dengan apa yang saya sampaikan? Semoga paham. Kalau tidak paham, kita masuk nanti dijelaskan sama Bu Diana di bagian kelas-kelas dalam abnormalitas atau Kak Isma di kelas-kelas klinis, nanti juga ada Kak Mato, nanti ada Kak Novi, nanti yang bakal menjelaskan terkait dengan ranah-ranah yang seperti itu. Yang jelas tugas kalian saat ini itu adalah coba deh belajar agama dengan yang benar, yang sesuai dengan sunnah, kemudian sesuai dengan Al-Quran, orang-orang yang tepat.
Perhatikan bagaimana adab dari guru yang akan kalian ikuti, perhatikan itu semua. Lingkungannya juga harus kalian lihat. Jangan sampai kalian bertemu dengan orang-orang yang ternyata, mohon maaf ya, yang mudah untuk uh, mengkompor-kompori kalian, tapi kemudian juga kalian tidak melihat bahwa yang harus dilihat itu adalah bagaimana adabnya dia sesama manusia, bagaimana adabnya dia dengan guru, bagaimana adabnya dia sebagai seorang murid, bagaimana adabnya dia sebagai anak yang lebih muda, itu kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam kita mencari seorang guru yang jatuhnya akan mengajarkan kita terkait dengan masalah agama. Oke, mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Tri, dan tanggapan dari Kak Miftah Hajar juga sudah dikasih jempol di room chat. Tapi Kak, ini masih ada beberapa pertanyaan, kayaknya materinya hari ini sangat menarik. Masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Ini dari Kak Fitri. Saya bacakan. Yang seperti tadi Kakak sebutkan, bahwa memang yang sangat berperan penting di sini adalah keluarga. Harus sudah sangat mengakar dan kokoh pendidikan di rumah. Dengan menentang pelecehan seksual, sikap seperti apa yang seharusnya kita munculkan sebagai teman yang dijadikan wadah speak up bagi korban pelecehan, dan mengapa kasus pelecehan akhir-akhir ini semakin meningkat. Jadi seperti bagaimana kita mensikapi teman yang speak up ke kita tentang pelecehan itu. Bantu dia dengan apa yang bisa kita bantukan, Dek. Tawari dia. Apa yang kalian bisa berikan, apa yang bisa kalian lakukan, itu tawarkan kepada dia. Paling utama itu adalah memberikan rasa aman. Itu yang paling utama. Kalau misalnya kalian merasa, wah teman saya ini nggak merasa aman kalau dia sudah mulai masuk ke sosial media misalnya. Ya tugas kalian adalah bagaimana melindungi teman kalian. Entah itu kalian kemudian memproteksi teman kalian itu untuk kalau begitu nanti jangan dulu ya menggunakan sosial media. Atau misalnya teman kalian itu adalah korban, mohon maaf ya, yang korban pelecehan seksual itu di tempat-tempat tertentu, ya otomatis kalian harus paham, oke, nanti kalau ke sana itu nggak boleh sendiri, harus ditemenin. Soalnya gini, saya kemudian juga mendapatkan sebuah cerita. Ini pada saat masih kuliah ya, ini oknum yang kemudian itu kalau bimbingan itu harus ke rumahnya dia. Mohon maaf banget, yang harus ke rumahnya dia ini waktu saya dulu kuliah di Jakarta, itu kemudian ada salah seorang oknum, ini kisah terkait dengan dosennya dia, itu bimbingan itu harus ke rumahnya dia. Terus kemudian yang harus dilakukan itu adalah dia harus pokoknya sendiri aja datang bimbingan, nggak boleh ada yang lain. Nah, ini hati-hati dengan itu. Kalian harus paham hak dan kewajiban kalian juga. Ya bimbingan pasti harus bimbingan di kampus lah, bukan di tempat yang lain gitu. Kalaupun misalnya di luar dari kampus, kalian otomatis harus mencari teman. Kalaupun misalnya kalian tidak mendapatkan teman, kalian harus make sure di sana itu siapa yang ada di sana. Kalau kalian sendiri, yang paling aman itu adalah kalian bimbingan, kalau ternyata itu di luar dari kampus dan harus di rumah dari dosen kalian, bawa bapak kalian. Yakin deh, dia berani macam-macam. Bener. Bring your father. Karena kenapa? Itu menjadi poin penting deh. Kalau misalnya, wah gawat nih, dia datang sama orang tuanya dengan bapaknya, ya pasti dia nggak bakalan macam-macam. Paham nggak sih? Pun juga sama dengan kalian ya. Kalau kalian punya teman yang kemudian mendapatkan teman yang mungkin tidak beruntung karena mendapatkan pelecehan seksual, yang paling utama please jangan pernah memberikan ekspresi di mana kalian menertawakan atau membuli dirinya. Apalagi dengan mungkin ranah bercandaan gitu. Jangan seperti itu. Karena kenapa? Kita harus menjadi support system yang baik bagi mereka. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan kepada dia. Apa sih yang dia butuhkan? Support system seperti apa yang kemudian dia butuhkan? Apakah dia butuh untuk dicarikan psikolog? Apakah dia butuh untuk bertemu dengan, mohon maaf ya, langsung ke polisi misalnya, untuk melaporkan, membuat BAP, atau seperti apa? Karena menjadi teman yang benar-benar itu real teman sejati, ya mau tidak mau kita harus saling melindungi satu sama lain. Karena jangan sampai misalnya, wah yang dihadapi ini adalah orang dengan tingkatan tertentu misalnya. Ya kalau kalian adalah sahabatnya dia, kalau kalian adalah temannya dia, ya kalian harus berani dong untuk teman kalian.
Apalagi misalnya kalau ternyata kalian itu mendapatkan pelecehan seksual itu dari nauzubillah min dzalik ya, dari senior misalnya, ya kalian harus berani speak up dong. Meskipun kalian adalah mahasiswa yang masih baru misalnya, ya kalian harus speak up. Jangan karena kalian merasa bahwa diri kalian itu adalah mahasiswa baru, lalu kemudian kalian mau diapa-apakan. Mohon maaf, tidak seperti itu konsepnya. Kalian itu masuk kuliah untuk menjadi orang yang pintar, bukan menjadi kacung. Kalian masuk kuliah itu untuk menjadi lebih kritis, bukan menjadi pribadi-pribadi yang justru seolah-olah ditutup mata dan telinganya dan nggak bisa melakukan apa-apa. Saya harapkan terkait dengan materi ini, baik itu kalian laki-laki ataupun perempuan, itu berani untuk membuka mata kalian, berani untuk melihat lebih jauh kepada teman-teman kalian yang mungkin lagi seeking help, yang mungkin lagi nyari nih bantuan gitu. Siapa sih mereka yang kemudian butuh bantuan? Ya sudah, kalau mereka memang butuh bantuan, tarik tangan mereka. Udah, sini saya bantu yuk gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Next, pertanyaan berikutnya, yang terakhir. Oke, baik, terima kasih Kak. Pertanyaan terakhir dari Kak Dian Mutmainah. Izin bertanya Kak, bagaimana dengan pelecehan seksual yang dilakukan justru oleh orang tua kandung, misalnya ayah? Lalu pelaku, misalnya ayah ini melarang istrinya speak up dengan alasan menjaga aib suami. Silahkan Kak. Oke, kalau terkait dengan masalah itu berarti mau tidak mau yang menjadi support system berikutnya selain keluarga itu adalah sahabatnya, pastinya iya. Dia harus mendapatkan support system yang seperti itu. Atau bisa jadi kalau dia nggak punya ya otomatis dia harus berani untuk berkonfrontasi dengan keluarganya sendiri. Karena itu penting banget loh. Berani untuk berkonfrontasi karena kenapa? Jangan sampai ternyata ada korban-korban berikutnya karena si tadi nggak dilaporin. Kan kebanyakan seperti itu ya para pelaku karena dia kemudian tidak dilaporkan, akhirnya dia terus melakukan gitu. Tidak ada punishment yang jelas bagi dia gitu. Dan akhirnya dia berani untuk melakukan itu kepada orang-orang berikutnya. Hukum ini kan harusnya lebih tegas kan, harus jelas gitu. Bagi orang-orang pelaku pelecehan seksual itu apa sanksinya? Kalau misalnya jatuhnya, ini sama ya, kalau misalnya itu datangnya dari, saya ingat banget nih, tahu nggak sih pelecehan seksual itu terjadi kebanyakan itu dari orang-orang yang justru kalian kenal banget, alias orang yang kalian kenal bukan kalian yang orang nggak kenal. Kebanyakan datanya itu adalah orang-orang yang kalian kenal. Entah itu mohon maaf ya dari kalangan keluarga, dari temen kah, teman main, itu pasti terjadi. Ya otomatis ini kan yang menjadi paradigma kita kan, wah ini keluarga nih, ini masalah nih kalau dilaporkan, malu. Apalagi misalnya sama teman, berani nggak sih berkonfrontasi sama teman kalian sendiri? Ini masalah keberanian ya. Mau tidak mau kalian harus berani dengan itu. Karena kenapa? Ya kembali lagi, tujuan kita melaporkan itu bukan untuk membuka aib seseorang, tapi tujuan kita adalah menghentikan pelaku pelecehan seksual ini. Tujuan utama kita bukan seperti itu gitu. Tapi tujuan kita adalah menghentikan kasus pelecehan seksual ini jangan sampai terjadi pada orang yang lain. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tri atas pengkajian materi kita bertanya pada hari ini. Sebelum kita melangkah Kak Tri untuk menyampaikan closing atau pesannya terkait materi kita pada hari ini. Boleh Kak? Kalau closing statement, terkait dengan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, mau tidak mau kalian harus berani untuk seeking help, mencari bantuan, untuk dibantu. Berani untuk kalian lemah. Tapi ketika kalian berani untuk mengatakan bahwa kalian tidak sanggup untuk melewati itu dan butuh bantuan dari orang lain, justru kalian mendapatkan kekuatan itu dari orang lain. Ada baiknya ketika kalian adalah orang-orang yang memang mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hal ini adalah pelecehan seksual, itu berani untuk speak up. Kalaupun misalnya kalian adalah orang-orang yang sampai saat itu masih beruntung tidak mendapatkan pelecehan seksual, maka jadilah orang-orang yang berani untuk memberikan support system bagi mereka yang membutuhkan. Ketika ada teman kalian yang membutuhkan, bantulah dia apapun yang bisa kalian berikan.
Entah itu hanya dengan meminjamkan pundak kalian, entah itu dengan menjadi pendengar yang baik bagi mereka dan memberikan respon yang baik, itu yang paling utama. Memberikan rasa aman bagi mereka, apa nih kegiatan selanjutnya? Oke, kalau gitu kita mencoba untuk mengadvokasi dengan tindakan-tindakan seperti apa. Harapan saya, tugas kalian yang ada di BEM, kalian yang ada di Maperwa, tugas kalian adalah memberikan advokasi dalam hal apapun. Pun sama dengan kalau kalian pun juga adalah di FSI. Ya pastinya adalah advokasi terkait itu dengan isu-isu hal yang ranahnya ini adalah ranah-ranah pelecehan seksual dan lain sebagainya, itu kemudian harusnya lebih masif. Kalau memang itu terjadi di kalangan sivitas akademika, kalau memang itu terjadi, tapi semoga tidak terjadi sama sekali. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Tri Sugiarti atas closing statement-nya. Selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk hal ini saya serahkan kepada panitia. Belum kelihatan. Oke. Ini sertifikat diberikan kepada Kak Tri Sugiarti Mbakri SPSI MPD selaku pemateri kita pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak Kak atas materinya, dan ini mungkin akan dikirimkan dari panitia langsung ke Kakak. Baik. Baik, ini kita sudah memasuki penghujung acara kita pada hari ini. Saya sedikit menangkap bahwa kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan, bukan anak, bahkan siapapun itu, yang menimpa siapapun itu, tindakan ini adalah tindakan yang menakutkan dan yang tidak menyenangkan, karena akan menghancurkan psikososial dan tumbuh kembang kita di masa yang akan datang. Mohon teman-teman untuk mengambil hikmah dari kegiatan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit duluan ya, mohon maaf. Izin keluar di luar. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Banyak. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ngobrol psikologi Islam yang membahas ihwal pelecehan seksual sudah di penghujung acara. Dan semoga penyuplaian materi tadi yang dibawakan oleh Kak Tri membawa kita kepada tindakan yang lebih layak dan sebagainya. Saya ingatkan, mohon teman-teman mengisi presensi dan post-test untuk kelancaran ngobrol psikologi Islam ini, dan share Islam terus berlanjut. Saya sebagai MC, saya tutup dengan pembacaan doa. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, mohon mudahkan pemahaman agama kepada kami. Yang demikian itu membuat kami lebih dekat kepada Engkau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman. Insyaallah, terima kasih semuanya. Terima kasih, Nunu. Terima kasih Nunu. Terima kasih juga. Terima kasih Kuzai sebagai MC, dan terima kasih juga kepada PJ-PJ-nya, Masya Allah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sempat deg-degan tadi, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada teman-teman tadi sudah ikut bergabung, kepada pengurus-pengurus FPSI yang luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semua.